Haleluya. Kita pagi hari ini akan belajar, Bapak Ibu, bahagianya mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Sebuah kebahagiaan melebihi Anda dan saya punya uang banyak, punya nama baik, punya kekayaan besar, punya emas dan perak yang banyak adalah kita mengenal Tuhan dengan benar. Ya, kata mengenal dalam bahasa Yunani adalah yada, dalam bahasa Ibrani adalah yada, Yunani adalah ginosko. Ya, ginosko itu bukan cuma mengenal secara pribadi, tapi ginosko adalah menikmati Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu tadi datang dan ketika praise and worship, Bapak Ibu menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya, Bapak Ibu masuk lebih dalam, ketika Bapak Ibu baca Alkitab, dengar firman Tuhan, dan Bapak Ibu lebih mengerti akan kebenaran, Bapak Ibu sedang menikmati Tuhan. Dan Alkitab katakan itulah kebahagiaan orang percaya. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-3. Yohanes 17 ayat yang ke-3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah bahagianya kita, yaitu mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan kekal tidak dimulai ketika kita mati dan masuk ke sorga, tidak. Alkitab katakan kehidupan kekal dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, makanya dikatakan inilah hidup yang kekal itu. Jadi hidup yang kekal tidak dimulai ketika kita mati, kemudian masuk ke dalam sorga, tidak. Tapi kehidupan yang kekal itu dimulai ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajar Bapak Ibu bagaimana kita bahagia dalam mengenal Tuhan dengan benar. Dan melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup ini. Amin. Mengenal Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Banyak kali orang terdistrak, dialihkan perhatiannya kepada kebutuhannya, kepada keinginannya, kepada apa yang dia ingin menurut keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya. Padahal lebih daripada semuanya itu adalah Tuhan mau kita mengenal Dia, dan itu harus menjadi sesuatu yang sangat amat penting dalam hidup kita. Maka itu saya ingin semua kita, mari menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya harus menyelidiki diri saya, apakah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini bermaksud tidak untuk menghakimi kita, melainkan untuk mengingatkan kita kembali. Saya akan menjelaskan 3 hal atau 3 ciri orang yang bahagia mengenal Tuhan dengan benar. Yang pertama adalah, ciri yang pertama dari orang yang bahagianya mengenal Tuhan dengan benar adalah orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Kalau Bapak Ibu katakan bahwa saya mengenal Tuhan dengan benar, maka ciri yang paling umum bisa dilihat itu adalah kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ini tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini harus digarisbawahi. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya
tidak ada kebenaran. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, orang yang mengenal Allah, tandanya yang harus dilihat adalah dia akan menuruti perintah-perintahnya. Kalau Tuhan katakan ampuni, kita yang mengenal Allah akan melakukan itu. Kalau Tuhan katakan bahwa ini waktunya untuk saudara dan saya semakin mengasihi, semakin mencintai dia, maka kita akan melakukannya semakin mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa kita harus merubah kehidupan kita, kita yang tadinya malas harus sekarang jadi rajin. Kita yang tadinya orang yang suka membangkang, tapi sekarang jadi penurut. Kita yang dulunya pelit dan medit, sekarang kita menjadi orang yang murah hati. Kita yang dulunya tidak suka memberi, sekarang harus suka memberi. Karena Alkitab ajarkan itu, maka kita orang yang mengenal Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, ia pasti akan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ada orang yang berkata, saya mengenal Tuhan, tapi dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ada orang yang berkata, saya mengenal Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan firman-Nya. Dan Tuhan tempatkan orang tua di rumah untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk kita melatih ketaatan. Tuhan tempatkan gembala di gereja lokal, untuk kita belajar melayani dalam kesetiaan. Supaya satu waktu nanti kita dipuji oleh Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang tidak lulus dalam ujian-ujian ini. Kita belajar, kita kerja di kantor, supaya kita belajar tentang bagaimana melatih diri kita dalam ketekunan, supaya satu waktu nanti kita dipercayakan perkara-perkara besar. Ketika Bapak Ibu belajar mengenal Tuhan, dengan tunduk kepada rantai otoritas ini, maka saudara dan saya akan dipromosi, akan dipuji oleh Tuhan. Barang siapa mengenal Tuhan, ia pasti akan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Namun kita tidak menuruti perintah-perintah karena takut bahwa Tuhan marah kepada kita. Kita tidak menuruti perintah-perintah Tuhan karena kita takut. Ya, saudara dan saya tidak boleh berkata, saya menuruti karena saya takut akan Tuhan. Melainkan kita menuruti perintah-perintah Tuhan karena kita mencintai Dia. Kalau Bapak Ibu melakukan firman, Bapak Ibu taat melakukan firman, bukan karena kita takut Tuhan marah kepada kita. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita datang ibadah, kita baca Alkitab, kita berdoa, bukan karena kita takut kepada Tuhan atau Tuhan marah kepada kita. Tidak. Tapi kita datang, kita menuruti firman Tuhan karena kita mencintai Dia. Saya percaya kalau kita mencintai seseorang, kita akan melakukan sesuatu lebih bagi orang itu. Betul? Tapi kalau kita melakukan cuma karena nanti kita akan takut dimarahin, takut salah, dan sebagainya, kita tidak akan pernah melakukan apapun. Saya percaya orang yang mencintai, orang yang mengasihi, pasti mereka punya porsi lebih untuk mereka memberikan sesuatu dan orang lain bisa merasakan itu. Sama juga dengan Tuhan. Ketika kita mengasihi Dia, maka saya percaya kita akan melakukan perintah-perintahnya. Bahkan hal-hal yang besar, Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16, bahwa mereka akan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan ketika mereka melakukan perintahku dan mengenal aku dengan benar. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita, amin, dan yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Maka hal yang sangat wajar atau seharusnya kita juga mengasihi Dia dengan penuh, yaitu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Ada banyak orang yang tidak mau melatih dirinya dan dia tidak mau melakukan perintah-perintahnya. Saya ketemu beberapa teman-teman saya yang mereka katakan begini, mereka sekarang diberkati secara finansial dengan luar biasa, tapi saya tahu bagaimana mereka memulai dengan tidak punya apa-apa. Mereka memulai dengan tangisan. Dan saya juga lihat bahwa ketika mereka ada hamba Tuhan yang datang, mereka mencoba untuk melayani hamba Tuhan. Mereka mencoba melayani hamba Tuhan itu dengan benar. Padahal secara kemampuan finansial, mereka mungkin orang yang nggak punya banyak. Tapi mereka berusaha untuk melayani hamba Tuhan dengan benar. Salah satu teman saya sekarang jadi pendeta. Dia seorang hamba Tuhan, dia seorang wanita. Dan satu saat saya pernah pergi pelayanan ke tempatnya, dan saya kaget lihat rumahnya dia, itu ada di tebing, dan rumahnya itu ditempel di tebing, saudara. View-nya itu bisa lihat di sana, bisa lihat runway, ya.
Dan saya tanya kepada dia, saya tanya kepada suami istri. Suaminya sekarang, suaminya sudah meninggal, istrinya masih hidup. Saya tanya, ibu kenapa punya rumah sebesar ini? Ibu anaknya berapa? Dia katakan, Pastor Luther, saya nggak punya anak. Tapi di rumah banyak sekali. Jadi dia ambil anak itu dari Papua, dari Maluku, dan dia sekolahkan mereka sampai S1, S2 disekolahkan. Ada beberapa yang masuk Taruna, ya, Taruna Angkatan Darat, dan dia biayai mereka semua. Dan saya tanya kenapa punya rumah sebesar ini. Saya lihat ruang tamunya, di dalamnya tuh ada kolam renang. Biasanya Bapak Ibu lihat kolam renang di rumah seseorang ditaruh di luar. Ini di dalam rumahnya ada kolam renang. Dan dia cerita ke saya, dulu Pastor Luther, saya nggak punya apa-apa, saya tinggalnya kontrak. Tapi ketika ada hamba Tuhan datang, saya mau melayani mereka karena saya tahu bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Saya belum melihat Tuhan, tapi saya mau melayani hamba-hamba Tuhan karena mereka utusan Tuhan. Lalu satu waktu dia undang hamba Tuhan itu tinggal di rumah. Suatu sore dia mau ajak hamba Tuhan itu minum kopi. Jadi dia akhirnya taruh kopi di atas meja. Lalu hamba Tuhan itu datang, dan hamba Tuhan itu minum kopi sambil cerita, tapi sikutnya itu taruh di atas meja. Ternyata meja itu dia buat dari karton pakaian, saudara. Dia nggak punya meja, nggak ada uang untuk beli meja. Kemudian gelasnya itu dengan piringnya itu jatuh ke bawah dan pecah. Dia katakan, hari itu saya malu sekali. Saya malu sekali, saya masuk ke kamar, saya nangis di kamar, saya bilang, Tuhan, saya ingin memberi yang terbaik, saya ingin melakukan firman-Mu, mengasihi Engkau dengan melakukan firman. Tapi hari ini, saya malu sekali, saya terima hamba Tuhan di rumah, dan meja yang saya buat dari kardus itu jatuh. Tuhan katakan begini, aku lihat hatimu, dan aku akan lihat hal-hal besar yang ajaib. Dia bangunannya itu mungkin ada 6 lantai, saudara. Rumahnya 6 lantai. Kalau kita naik dari atas, kelihatan 1 lantai, tapi ketika kita masuk, itu turunnya ke bawah. Saya tinggal itu lantai ketiga, saudara. Naik lantai 4, lantai 5 itu yang di atas. Dan saya katakan, wow. Dia katakan, Pastor Luther, saya juga bingung. Saya hanya cuma punya hati untuk seperti itu. Tapi Tuhan memberkati saya lebih. Saya cuma minta 1 rumah yang baik, supaya saya bisa nampung hamba-hamba Tuhan yang datang. Tuhan kasih saya 5 lantai. 5 itu angka anugerah, saudara. 5 itu angka salib. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan firman Tuhan dengan cinta, maka Bapak Ibu dan saya tidak minus. Bapak Ibu tidak kekurangan suatu apapun. Tapi Bapak Ibu akan mengalami more than enough. Mengalami abundantly. Tuhan memberikan perintahnya bukan untuk mencuri kebahagiaan kita, kan? Tuhan memberikan perintahnya bukan untuk saudara dan saya kekurangan sesuatu. Tuhan berikan perintahnya supaya kita mengalami kebahagiaan. Bahagianya mengenal Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, apa yang ingin Tuhan kerjakan kepada Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, ada begitu banyak orang yang tidak datang kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan mencintai Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara dan saya tidak pernah melihat kebahagiaan datang dalam hidup kita. Makanya Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Alkitab berkata begini, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Alkitab berkata begini, belajar dari Tuhan itu adalah ringan. Mengasihi Tuhan itu ringan. Alkitab Kejadian sampai Wahyu ditulis untuk kita melakukannya. Dan tidak berat, Alkitab katakan, perintah-perintahku tidak berat. Perintah itu akan jadi berat ketika kita melakukan itu tanpa cinta. Tapi ketika Bapak Ibu melakukan karena mengasihi Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang berat. Orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Basicnya adalah Bapak Ibu harus melakukannya dengan kasih, dengan cinta. Maka kita akan melihat, kita akan mengalami kebahagiaan. Satu waktu teman saya ini, dia
dia keluar di media online, dan dia disebut dengan Kartini masa kini. Dia diwawancara di salah satu TV swasta, dan dia diberikan penghargaan karena dia adalah salah satu orang yang membawa dampak di provinsinya, disebut dengan Kartini masa kini. Sudah tahu, kedua matanya buta, tapi dia dipakai oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu dengar dia khotbah, saudara, itu dia bisa khotbah firman Tuhan tanpa membaca firman, karena dia hafal firman setiap hari. Dia mengasihi Tuhan dengan cara seperti itu. Hari ini, saudara dan saya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya bisa mengenal Tuhan ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Terlalu banyak alasan, menunda adalah salah satu bentuk ketidaktaatan. Terlalu banyak alasan itu tanda bahwa gambar diri kita rusak. Tapi orang yang punya gambar diri yang sempurna adalah dia mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Kita semua adalah orang berdosa dulunya, tapi sekarang dibenarkan oleh penebusan Kristus. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ingat loh, setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak mau bertobat, tetap berbuat dosa, tidak melihat, dan tidak mengenal Dia. Mungkin ada perbedaan dari jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Itu ada perbedaannya. Jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Mungkin sebuah ilustrasi, Alkitab berkata begini, seperti babi kembali kepada kubangannya. Contoh begini, babi itu kan sering main di dalam lumpur. Kalau Bapak Ibu pelihara babi, dan babinya main dalam lumpur, Bapak Ibu mungkin kepinginnya peluk babi itu, tapi sudah berlumpur kan Bapak Ibu nggak mau. Otomatis Bapak Ibu akan bawa pulang babi dari dalam lumpur itu sampai di rumah, kemudian Bapak Ibu mandiin dipakai sampo, ya, kemudian dipakai dipakai sabun supaya agak wangi sedikit kalau Bapak Ibu mau peluk, contoh ya. Dan babi itu jadi bersih. Tapi ketika Bapak Ibu peluk, Bapak Ibu elus-elus, setelah Bapak Ibu masuk ke rumah, maka babi itu ketika melihat lumpur, dia akan masuk kembali ke dalamnya dan akan main ke sana. Itu namanya hidup tetap di dalam lumpur, hidup tetap di dalam dosa. Sudah dibersihkan, sudah dipakai sabun, tapi kembali lagi kepada dosanya. Sedangkan misalnya, contoh sebaliknya, misalnya kita manusia, tidak mau berjalan dalam lumpur kan? Kita juga tidak mau berjalan dalam lumpur. Tapi tiba-tiba saudara dan saya, hari hujan, lalu Bapak Ibu sedang berjalan di pematang sawah, jalannya licin, lalu Bapak Ibu jatuh ke dalam lumpur. Ada yang mau main dalam lumpur? Pasti saya percaya Bapak Ibu akan segera bangkit. Lari langsung pulang ke rumah, cepat-cepat pulang ke rumah, mandi. Setelah itu, dia akan lebih berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam lumpur lagi. Berarti kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Orang jatuh ke dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Dan ini menjadi sebuah perbedaan, saudara, bahwa dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, kita sebagai pengikut Tuhan masih bisa jatuh ke dalam dosa. Amin. Sebagai orang-orang percaya, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin. Yang kita cintai adalah Yesus, yang kita cintai adalah kebenaran. Maka itu kita pasti akan berjuang, saudara dan saya harus berjuang agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tapi kita mau supaya mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan bukan cuma karena apa yang ada dalam tangan Tuhan. Mengenal Tuhan bukan cuma karena Tuhan
jawab doa saya, baru saya katakan Tuhan hebat. Tapi ketika Tuhan belum jawab doa saya mungkin Bapak Ibu katakan bahwa Tuhan tidak baik dengan saya, Tuhan lebih baik dengan orang sana, Tuhan lebih mengasihi orang itu daripada saya. Bapak Ibu dengar baik bahwa Tuhan baik dalam segala waktu. Kenallah dia dengan baik supaya kita tidak jatuh atau tidak hidup dalam dosa. Amin. Kalau kita jatuh dalam dosa, maka firman Allah adalah deterjen untuk menyucikan saudara. Firman adalah air yang murni yang akan menyucikan kita. Bahkan darah Yesus menyucikan kita. Sehingga saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu belajar tiap waktu, naikkan step saudara dan saya tidak satu level dengan masalah, tidak berpikir selevel dengan masalah, maka saya percaya kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Satu waktu, kami beberapa orang sedang sharing-sharing, dan ketika dalam sharing itu ada beberapa orang yang ketika mereka hadapi masalah, ada yang berkata begini, saya pasti nggak akan bisa hadapi masalah ini. Tapi ada yang teman yang berkata, kamu pasti bisa, Tuhan akan tolong kamu. Yang teman dalam masalah berkata, saya sudah berdoa, tapi begitu lama saya belum lihat jawaban. Salah satu temannya juga berkata begini, kamu kalau misalnya berdoa, kamu jangan lihat jawaban, tapi kamu harus datang berdoa karena kamu mengasihi Tuhan. Bahwa kamu mengenal Tuhan, dia janji dan dia pasti akan menepati janjinya. Dari pembicaraan kita beberapa itu, kita melihat bahwa ada tingkatan iman, ada tingkatan cara melihat yang berbeda. Ada orang yang menaruh hidupnya selevel dengan masalah, dan menganggap bahwa Tuhan itu nggak menolong dia. Padahal dia hamba Tuhan. Tapi ada teman-teman yang berkata begini, tidak, masalah ini akan membuat kamu mengenal Tuhan dengan benar. Ada teman yang berkata begini, kamu harus bertahan, bahwa di balik semuanya ini, pasti Tuhan akan menunjukkan kepada kamu sesuatu yang baru. Mungkin juga hari ini kita sama. Anda mungkin berkata begini, waduh Tuhan gak tolong saya nggak lihat jawaban, sepertinya nggak ada pertolongan. Tapi beberapa berkata begini, bahwa kita mau didewasakan oleh Tuhan. Beberapa berkata begini, di balik ini pasti ada jawaban. Karena Anda yang mengatakan bahwa di balik ini ada jawaban, Anda yang berkata bahwa saya akan didewasakan, Anda telah melewatinya. Dan Anda telah mengenal Tuhan dengan benar. Teman-teman yang belum melewatinya, kita harus tolong mereka, sehingga mereka bisa berjalan dan melihat jalan keluar dan pertolongan yang Tuhan sediakan kepada mereka. Amin. Dan ketika mereka sampai di titik ini, maka Alkitab berkata bahwa Tuhan berkata, kamu hamba yang baik, kamu hamba yang setia. Hamba yang baik, hamba yang setia adalah orang yang dewasa, yang bisa dipercayakan perkara-perkara besar, sehingga mereka akan menerima double portion, kepercayaan-kepercayaan yang hebat. Yang 2 jadi 4, dapat 4 kota. Yang 5 jadi 10, dapat 10 kota. Anda akan mengalami kepercayaan-kepercayaan besar. Orang mengenal Tuhan dengan benar. Dia tidak akan hidup lagi dalam dosa. Tapi dia akan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih Tuhan. Yang pertama tadi adalah orang yang mengenal Tuhan akan menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau Bapak Ibu benci kepada suamimu, benci kepada istrimu, anak-anak benci kepada orang tua, kita tidak mengenal Allah dan dalam kita tidak ada kasih. Orang mengenal Tuhan akan hidup dengan memancarkan kasih Tuhan. Ketika Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak adil, ketika Bapak Ibu diintimidasi, ketika Bapak Ibu, barang-barang Bapak Ibu diambil, uang Bapak Ibu dicuri oleh orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya, maka disitulah ukuran kita mengenal Tuhan diuji di situ. Kalau kita bilang kita mengenal Tuhan, maka saya percaya kita akan memancarkan kasih Tuhan. Yusuf punya alasan untuk membenci saudara-saudaranya. Mereka ketakutan dengan dia. Kalau kita baca
Kejadian pasal yang ke-49 atau Kejadian pasal yang ke-50, Alkitab berkata begini, bahwa mereka datang dan mereka berkata begini, bahwa jangan kamu hukum kami, ya, jangan kamu membalas kejahatan kami yang kami lakukan kepada engkau. Lalu Yusuf menangis. Yusuf berkata, apakah kamu pikir aku ini Allah? Bahkan Yusuf berkata, untuk itulah kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Orang yang punya pengenalan akan Allah akan memancarkan kasih. Bagaimana Bapak Ibu bisa pancarkan kasih? Dari perkataan, dari perbuatan. Orang bisa melihat bahwa kita itu mengenal Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Yusuf itu dilihat bahwa dia disertai Tuhan. Daniel, orang bisa melihat bahwa dia disertai Tuhan. Karena mereka nggak balas kejahatan orang-orang yang menjahati mereka. Tapi justru mereka mendoakan orang-orang yang menjahati mereka. Amin. Seperti apa sih bentuk kasih itu? Kalau Bapak Ibu mau lihat definisi kasih yang paling jelas adalah 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 itu adalah bentuk kasih. Itu adalah definisi daripada kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 berkata begini, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu coba selidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sopan, orang-orang yang mementingkan kebutuhan orang lain? Ada kalanya ada yang bicara kepada orang itu dengan nada yang kasar. Ada kalanya ketika kita nggak senang dengan seseorang, kita bicara dengan orang itu dengan nada yang kasar, tapi ketika ada orang yang baik dengan kita, bahasa kita juga berbeda. Kita tidak memancarkan kasih. Ada dua tugas yang Tuhan berikan kepada kita di muka bumi ini, jadi terang dan jadi garam. Terang itu artinya tidak kompromi dengan kegelapan, ya. Dan garam itu adalah membawa rasa. Yang kedua adalah secara universal, garam yang ada di hotel bintang 5, restoran bintang 5, dengan di restoran kaki 5, itu rasanya sama. Alkitab katakan perkataanmu tidak boleh hambar. Engkau harus memperkatakan perkataan firman. Jadi memancarkan kasih dengan perbuatan, dengan perkataan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya punya ini dalam diri kita, maka orang akan melihat Tuhan. Seorang Kristen pasti tidak akan diam ketika dia tahu bahwa masih ada hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Saya percaya dia akan mau diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang dan tegur dia, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh malas, kamu harus belajar mengampuni, kamu harus belajar bermurah hati, supaya kamu dapat kemurahan. Kamu harus belajar untuk memberi, supaya kamu diberi. Memberi tenaga, memberi pemikiran, memberi dalam hal keuangan. Kamu harus belajar memberi pengampunan, supaya kamu pun diampuni. Saya percaya itu tanda bahwa kita mengenal Tuhan. Dan orang yang seperti ini pasti akan terus mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita tahu bahwa ada kekurangan kita, dan kita mau untuk diubahkan, kita pasti mau untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya ingat ketika tahun pertama atau tahun kedua saya nikah dengan istri saya. Istri saya bilang, saya nikah dah. Suami saya itu seperti monster. Bayangkan istri saya bilang, saya seperti monster. Saya kaget, saudara, dan saya tanya, kenapa kamu bilang saya seperti monster? Tahun pertama, tahun kedua itu, kami berdua sudah PDP. PDP itu kalau di GBI itu pendeta pembantu. PDP dulu baru naik ujian, 4 tahun kemudian ujian PDM, 4 tahun kemudian baru ujian pendeta penuh. Kami sudah berdua PDP, udah khotbah. Istri saya bilang, saya nikah dengan monster. Bahkan dia ambil
kita punya uh, surat nikahnya itu, dan dia mau robek surat nikahnya. Saya lihat dia dan saya katakan begini, kamu boleh robek surat nikah, tapi di hadapan Tuhan kita tetap suami istri. Jangan robek surat nikahnya. Kenapa kamu mau robek surat nikahnya? Istri saya katakan, kamu itu seperti monster. Saya kaget, saudara. Loh, saya pergi langsung di cermin, saya lihat muka saya, apa ini, saya monster, apa saya Batman, atau saya Superman. Waduh, waktu itu tuh saya rasa, kemudian saya ambil gitar, saya menyembah Tuhan, saya mulai koreksi. Saya tanya istri saya dulu, kenapa kamu bilang saya monster? Dia katakan, kamu itu udah tahu salah, tapi nggak pernah mau ngaku salah. Ya, kamu kalau putuskan sesuatu, kamu udah tahu bahwa itu salah, tapi kamu nggak pernah bilang, minta maaf ya, minta ampun ya. Itu keputusan yang salah. Kamu diam saja. Ya. Mungkin bagi kamu nggak apa-apa, tapi bagi wanita, bagi saya sebagai istri kamu, saya dibilangin monster. Mulai dari situ, saya mulai berdoa, ambil waktu doa puasa, belajar untuk berubah, belajar untuk perbaiki, dan saya sering tanya, bagaimana saya? Ya, bagaimana saya? Ini sudah 24 tahun. Nah, kalau tanya sekarang, istri saya katakan, sudah seperti Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, tapi saya kaget dulu. Ya, 3 tahun pertama saya dibilang, saya nikah sama monster. Wow. Tapi itu belajar Bapak Ibu. Orang yang mau terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka dia harus mengenal Tuhan. Saya tidak membela diri saya. Saya tahu itu kekurangan saya. Lalu akhirnya saya mulai merubah diri saya. Dan seorang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Kalau Bapak Ibu ditegur, Bapak Ibu dikasih tahu salah, kalau ada orang yang kasih tahu Bapak Ibu salah, harusnya Bapak Ibu sayangi orang itu. Sebab didikan yang paling tinggi adalah didiamkan. Nggak ada orang yang kasih tahu salah. Nggak ada orang yang kasih tahu bahwa Anda benar. Nggak ada orang yang puji Bapak Ibu, itu bahaya. Ya, Israel didiamkan di Mesir 430 tahun. Di bawah Ottoman Turki 400 tahun. Di bawah Babel 80 tahun, 70 tahun maksud saya. Dan di bawah Inggris Raya 80 tahun. 1000 tahun lebih Tuhan diamkan umat pilihannya. Ini sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Tapi kalau ketika ada orang yang tegur Bapak Ibu, ada orang yang nasihati kita, harusnya Bapak Ibu sayangi orang itu. Amin. Alkitab berkata bahwa teguran yang nyata-nyata itu akan merubah kita. Ketika ada orang yang tegur Bapak Ibu, ada orang yang koreksi Bapak Ibu, pastikan orang itu mengasihi saudara. Barang siapa kukasihi, menurut Wahyu pasal yang ketiga, barang siapa kukasihi, kutegur. Yang kedua, dihajar. Karena Tuhan mengasihi kita, ditegur. Firman Tuhan itu datang menegur kita. Yang kedua, kalau tidak mau dengar, dihajar. Sakit, ada kalanya melalui kecelakaan, ada kalanya melalui patah kaki, patah tangan. Ya, ada kalanya macam-macam cara Tuhan tegur. Ya, macam-macam, saudara. Ada kalanya melalui kebangkrutan, ada kalanya melalui banyak hal. Itu cara Tuhan tegur. Kalau tapi sampai tidak mau dengar, maka didiamkan. Makanya itu Bapak Ibu, seorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pasti akan terus bertumbuh ke arah yang benar. Melalui hidupnya pasti akan terpancar cahaya-cahaya kasih yang dapat memberkati orang-orang lain di sekitarnya. Saya dulu ketika mulai bertobat, saya dididik. Ya, saya ingat saya dididik oleh orang tua rohani saya. Ya. Dan saya tahu bahwa itu nggak enak. Ada kalanya juga perkataan-perkataan nggak enak. Cara didiknya nggak enak. Tapi saya mulai fokus kepada Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang tegur saya itu tanda dia mengasihi saya. Mungkin caranya nggak enak, caranya kasar, tapi pasti dia mau saya jadi lebih baik. Nah, satu saat saya tanya, setelah sudah lama berlalu, saya tanya, kenapa Om kalau tegur saya itu keras sekali? Ketawa dia bilang, kalau Om nggak tegur kamu keras seperti itu, kamu nggak jadi seperti ini sekarang. Itu bahasanya singkat, tapi dalam sekali. Kalau saya nggak tegur kamu dulu dengan keras,
kamu nggak jadi seperti sekarang. Orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan harus terus berusaha. Kalau hari ini ada pemimpin, ada suami, ada istri, ada orang tua yang tegur anak-anaknya, atau mungkin anak-anak yang lebih dewasa tegur orang tuanya, maka hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang mau memancarkan kasih Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang akan terima dengan sukacita. Dan saya percaya saya sedang bicara kepada orang-orang yang mengenal Tuhan pagi hari ini, yang akan memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Dan saya percaya bahwa renungan pagi ini, itu akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tadi saya katakan bahwa yada itu pertama kali dipakai ketika Adam bersetubuh dengan Hawa. Kalau nggak salah Kejadian pasal 4 ya, Adam bersetubuh dengan Hawa, itu dipakai kata-kata bersetubuh, dipakai kata yada, artinya mengenal secara pribadi. Tapi kata ginosko itu artinya menikmati. Dengan Tuhan itu menikmati firman-Nya, menikmati hadirat-Nya, menikmati pujian penyembahan, menikmati doa-doa kita, menikmati semua permasalahan, persoalan yang datang dalam hidup kita, nikmati. Itu tanda bahwa Anda sedang belajar mengenal Tuhan. Mari belajar dengan sungguh-sungguh untuk bahagia dalam mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan itu menuruti perintah-perintahnya. Orang mengenal Tuhan itu tidak hidup lagi dalam dosa. Orang mengenal Tuhan itu akan memancarkan kasih dari hidupnya. Bapak Ibu yang percaya, yang diberkati Tuhan, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya.